Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang era reformasi kepemimpinan B.J. Habibie, terutama di bidang perekonomiannya. Yang pertama, kebijakan ekonomi Presiden B.J. Habibie. Berbagai permasalahan di bidang ekonomi yang dihadapi Presiden B.J. Habibie, yaitu menurunnya daya beli masyarakat, tingginya kemiskinan, meningkatnya pengangguran, dan menurunnya kepercayaan rakyat terhadap perbankan. Di mana di zaman itu terjadi banyak permasalahan ekonomi yang terjadi. Salah satunya yaitu kemiskinan yang melanda rakyat Indonesia. Pada tahun 22 Mei 1998, B.J. Habibie membentuk Kabinet Reformasi, yaitu Kabinet Reformasi Pembangunan yang melaksanakan sidang ketiga hari setelahnya. Dalam sidang, Presiden Habibie menyampaikan dua sasaran pokok terkait upaya mengatasi krisis ekonomi yang tersedianya bahan makanan pokok dan kembalinya berputarnya roda perekonomian. Masyarakat, langkah awal yang diambil yaitu mencari dukungan dari dana moneter, International Fund atau IMF, dan komunitas negara-negara yang penyokong guna memulihkan perekonomian negara. IMF pertama kali didirikan pada tanggal 27 September 1945 sebagai bagian dari usaha memperbaiki perekonomian internasional akibat Perang Dunia Kedua. IMF adalah organisasi dunia yang bertugas mengatur sistem keuangan internasional dan menyediakan pinjaman kepada negara-negara yang membutuhkannya. Tujuan awal dibentuk IMF adalah untuk menata alat pembayaran atau uang yang nilai standarnya rusak akibat Perang Dunia Kedua. Penanggulangan krisis ekonomi di era Presiden B.J. Habibie. Pada masa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, banyak terjadi masalah ekonomi sehingga ditetapkan kebijakan pokok di bidang ekonomi. Misalnya penanggulangan krisis ekonomi dengan mengendalikan nilai rupiah. Kebijakan lainnya yakni ketersediaan kebutuhan bahan pokok serta obat-obatan dengan harga terjangkau. Dari sinilah harga bahan pokok mulai menurun dan masyarakat Indonesia dapat memulihkan ekonominya secara perlahan-lahan. Selanjutnya, untuk melaksanakan kebijakan tersebut dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menjalin kerjasama dengan International Monetary Fund (IMF) untuk membantu proses pemulihan ekonomi. Yang kedua, menerapkan independensi Bank Indonesia agar fokus mengurus perekonomian. Ketiga, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah yang tidak dapat memajukan perekonomian negara. Yang keempat, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah 10 juta. Yang kelima, membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Presiden B.J. Habibie berhasil menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sebesar 6.700 pada tahun 1959, tepatnya di bulan Juni. Peran B.J. Habibie dalam praktek monopoli. B.J. Habibie memiliki peran penting, diantaranya menekan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Di era kepemimpinannya nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dikeluarkan. Dilansir dari pengamat ekonomi Sumatera Utara Wahyu Aryo Pratomo, meski belum maksimal hasilnya, kedua undang-undang itu memberi banyak manfaat ke perekonomian. Undang-Undang nomor 5 membuat KPPU berhasil menyelamatkan uang negara dan termasuk menguntungkan masyarakat dari terjadinya proyek asal jadi, sebab dana proyek tergerus oleh permainan bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Keberhasilan B.J. Habibie di bidang perekonomian khususnya di era tahun 98 sampai tahun 99.
Yang pertama, melakukan pinjaman nasional ke Bank Dunia. Yang kedua, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Ketiga, melunasi semua hutang negara yang dipinjam oleh pemerintahan sebelum B.J. Habibie menjabat sebagai presiden. Yang keempat, mengharuskan kepada rakyat agar memakai produk dalam negeri, sehingga perekonomian di dalam negeri itu stabil. Karena masyarakat Indonesia lebih mencintai produknya sendiri. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya presentasikan ini memberikan manfaat kepada teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.